Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok tinnitus akan menjelaskan tentang apa itu tinnitus, di mana pada materi ini terdiri dari Rika Amalia Salam, Dwi Kurnia Aslam, dan Rian Muhammad Nur. Apa sih tinnitus itu? Nah, tinnitus adalah salah satu bentuk gangguan pendengaran berupa sensasi suara tanpa adanya rangsangan dari luar. Keluhan suara yang didengar biasanya itu sangat bervariasi, bisa bunyi mendenging, ataupun menderu, ataupun mendesis, mengaum, atau berbagai macam bunyi lainnya. Nah, keluhan tinnitus biasanya dirasakan secara unilateral dan bilateral. Kemudian serangan tinnitus ini dapat bersifat periodik ataupun menetap. Disebut periodik jika serangan yang datang hilang timbul. Kalau periodik ini lebih berbahaya dan mengganggu dibandingkan yang bersifat menetap, karena otak tidak terbiasa atau tidak dapat mensupresi kebisingan ini. Berdasarkan epidemiologi, pada grafik 1 dan tabel 1 menunjukkan bahwa prevalensi tinnitus pada pria dan wanita meningkat dan bertambahnya umur dari umur tertentu mengalami penurunan. Nah, prevalensi tinnitus pada pria ini lebih tinggi daripada prevalensi tinnitus pada wanita. Prevalensi tinnitus ini meningkat antara umur 50 sampai 75 dan mengalami penurunan pada umur 80 tahun. Karena apa? Karena biasanya orang yang berumur kurang dari 80 tahun, tinnitus ini sering disertai dengan penyakit kardiovaskular, sehingga pada umur 80 tahun prevalensinya mengalami penurunan yang disebabkan oleh kematian akibat penyakit kardiovaskular. Berikutnya ada klasifikasi tinnitus. Klasifikasi ini berdasarkan letak dari sumber masalah, berdasarkan objek yang mendengar, dan berdasarkan kualitas suara yang didengar pasien ataupun pemeriksa. Berdasarkan letak dari sumber masalah, ada tinnitus otik. Nah, tinnitus otik ini adalah kelainan yang terjadi pada telinga atau saraf auditoris. Nah, kalau untuk tinnitus somatik adalah kelainan yang terjadi di luar telinga dan saraf tetapi masih di dalam area kepala ataupun leher. Kalau berdasarkan objek yang mendengar, ada tinnitus objektif. Nah, tinnitus ini adalah tinnitus yang suaranya juga dapat didengar oleh pemeriksa dengan auskultasi di sekitar telinga. Kalau tinnitus subjektif adalah tinnitus yang suaranya hanya dapat didengar oleh penderita saja. Kemudian ada berdasarkan kualitas suara yang didengar oleh pasien ataupun pemeriksa, ada tinnitus pulsatil. Nah, tinnitus ini adalah tinnitus yang suaranya bersamaan dengan denyut jantung. Kalau tinnitus non-pulsatil adalah tinnitus yang bersifat menetap dan tidak terputuskan. Suara yang dapat didengar oleh pasien bervariasi, mulai dari suara yang berdenging, berdengung, kemudian berdesis, kemudian suara jangkrik, dan terkadang pasien mendengarkan suara bising bergemuruh di dalam telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Nur. Di sini saya akan menjelaskan etiologi dari tinnitus. Tinnitus paling banyak disebabkan karena adanya kerusakan dari telinga dalam, terutama kerusakan dari koklea. Secara garis besar, penyebab tinnitus dapat berupa kelainan yang bersifat somatik, kerusakan vestibulococlearis, kelainan vaskular, tinnitus karena obat-obatan, dan tinnitus yang disebabkan oleh hal lainnya. Tinnitus akibat obat-obatan yang dapat menyebabkan tinnitus umumnya adalah obat-obatan yang bersifat ototoksik, diantaranya obat aspirin dan golongan NSAID seperti ibuprofen dan naproxen. Selain itu, obat antibiotik seperti ciprofloxacin, doxycycline, gentamicin, erythromycin, dan tetracycline, serta obat-obat anti malaria seperti chloroquine dan quinine.
dan obat antikonvulsan seperti karbamazepin. Adapun faktor risiko yang bisa terjadi, yang pertama terpapar suara yang keras. Paparan yang lama dari suara yang keras dapat merusak sensoris sel rambut pada telinga yang mentransmisikan suara ke otak kita. Orang-orang yang bekerja konstruksi, musisi, dan tentara mempunyai risiko terkena. Untuk dari segi umur, dengan bertambahnya umur, fungsi serat saraf pada telinga menurun. Hal ini dapat menyebabkan masalah pendengaran yang dihubungkan dengan tinnitus. Untuk pada jenis kelamin, laki-laki lebih banyak terkena tinnitus karena faktor merokok, yang dimana merokok mempunyai risiko yang tinggi untuk berkembang menjadi tinnitus. Untuk penyakit kardiovaskular, yang dimana kondisi ini memberikan efek pada aliran darah kita, tekanan darah tinggi atau penyempitan arteri dapat meningkatkan risiko tinnitus. Nah, untuk patofisiologi dari tinnitus, tinnitus adalah kondisi ketika seseorang mendengar suara atau bunyi dalam telinga mereka tanpa ada sumber suara eksternal yang nyata. Patofisiologi tinnitus masih belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa mekanisme yang mungkin terlibat meliputi yang pertama, perubahan pada sel rambut di dalam telinga. Kerusakan pada sel rambut di koklea atau bagian telinga dalam yang bertanggung jawab untuk pendengaran dapat menjadi penyebab tinnitus. Untuk yang kedua, gangguan aktivitas saraf. Ketika sel-sel rambut di dalam telinga mengalami kerusakan, sinyal listrik yang dihasilkan oleh mereka mungkin tidak ditransmisikan dengan benar ke otak. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas saraf di jaringan telinga dan otak, yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai suara tinnitus. Yang ketiga, perubahan pada sistem saraf pusat. Tinnitus juga dapat terkait dengan perubahan pada sistem saraf pusat. Penyakit atau gangguan yang melibatkan sistem saraf pusat seperti tumor otak, cedera kepala, atau gangguan neurologis tertentu dapat menyebabkan tinnitus. Yang keempat, gangguan pembuluh darah. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara gangguan vaskular dan tinnitus. Perubahan pada aliran darah di telinga dan daerah terkait dapat mempengaruhi munculnya tinnitus. Nah, penting untuk dicatat bahwa tinnitus bisa bersifat sementara atau kronis. Jika kita mengalami gejala tinnitus, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk menentukan penyebab yang mungkin dan mencari pengelolaan yang sesuai. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu gejala. Nah, gejala dari tinnitus ini yaitu sering mengeluhkan tentang suara dengingan, auman, serta dengungan atau bunyi jangkrik yang terdengar oleh satu atau kedua telinga. Nah, juga ada keluhan tinnitus dengan gejala terkait seperti gangguan pendengaran dan kepala pusing. Adapun penggolongan dan mekanisme obat tinnitus. Nah, obat untuk tinnitus ini tidak diklasifikasikan secara khusus karena tidak ada obat yang secara khusus dikembangkan untuk mengobati kondisi ini. Namun, beberapa jenis obat dapat digunakan untuk membantu mengurangi gejala yang terkait dengan tinnitus, seperti kecemasan, depresi atau gangguan sirkulasi yang mungkin berkontribusi pada kondisi ini. Nah, adapun yang pertama yaitu antidepresan, di mana obat ini dapat diresepkan dalam kasus di mana tinnitus menyebabkan distres emosional yang signifikan. Antidepresan tertentu seperti amitriptilin atau nortriptilin dapat membantu mengelola kecemasan dan depresi yang dapat memperparah persepsi terhadap suara tinnitus. Mekanisme kerja obat ini melibatkan pengaruhnya pada neurotransmitter di otak yang dapat membantu mengurangi sensitivitas terhadap suara tinnitus. Selanjutnya yaitu obat anti-ansietas. Benzodiazepin seperti diazepam atau obat anti-ansietas non-benzodiazepin seperti buspirone mungkin diresepkan untuk membantu mengurangi kecemasan yang terkait dengan tinnitus. Mekanisme kerja obat ini melibatkan pengaruhnya pada sistem saraf pusat untuk menghasilkan efek penenang dan mengurangi reaksi kecemasan yang mungkin memperburuk persepsi terhadap suara tinnitus. Selanjutnya yaitu obat antiinflamasi.
di mana dalam beberapa kasus di mana tinnitus disebabkan oleh masalah sirkulasi atau peradangan di telinga bagian dalam, kortikosteroid atau obat antiinflamasi lainnya mungkin diresepkan untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki sirkulasi darah di area tersebut. Mekanisme kerja obat ini yaitu melibatkan pengurangan peradangan dan peningkatan aliran darah ke telinga bagian dalam yang dapat membantu mengurangi gejala tinnitus. Selanjutnya yaitu suplemen makanan. Nah, beberapa suplemen makanan seperti magnesium atau ginkgo biloba telah diteliti untuk penggunaannya dalam mengelola gejala tinnitus. Dengan mekanisme kerja dari suplemen ini mungkin melibatkan efek antioksidan, perbaikan sirkulasi, atau pengaruh mereka terhadap fungsi saraf dan pendengaran. Nah, adapun untuk monitoring efek samping obat. Nah, sebagai seorang farmasis, yaitu kita memiliki peran yang sangat penting dalam memantau efek samping obat yang diberikan kepada pasien yang mengalami tinnitus. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk memantau efek samping obat tinnitus yaitu pertama, edukasi pasien. Nah, di mana ketika memberikan obat untuk tinnitus kepada pasien, penting untuk memberikan informasi yang jelas mengenai efek samping yang mungkin terjadi. Nah, edukasi pasien tentang gejala efek samping yang perlu diwaspadai dan diobservasi dapat membantu dalam memantau respon pasien terhadap obat. Selanjutnya itu follow up, di mana setelah memberikan obat, penting untuk melakukan follow up dengan pasien. Bertanyalah tentang pengalaman pasien dengan obat tersebut, termasuk apakah mereka mengalami efek samping apapun. Nah, pemantauan ini itu membantu dalam mengidentifikasi efek samping yang mungkin belum dilaporkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu evaluasi kondisi pasien, di mana selain memantau efek samping yang terkait dengan obat, penting juga untuk mengidentifikasi apakah gejala tinnitus pasien membaik, tidak berubah atau bahkan memburuk setelah memulai pengobatan. Nah, ini memerlukan pemantauan terhadap gejala tinnitus yang spesifik dan perubahan apapun yang terkait dengan penggunaan obat. Selanjutnya itu konsultasi dengan profesional kesehatan. Nah, jika ada tanda-tanda efek samping yang mencurigakan atau jika pasien melaporkan perubahan signifikan dalam gejala tinnitus mereka, penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan yang merawat pasien, seperti dokter atau ahli tuli. Nah, kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya adalah penting untuk memastikan pasien menerima perawatan yang komprehensif. Selanjutnya itu catatan pasien. Nah, pastikan untuk mencatat semua informasi relevan mengenai respons pasien terhadap obat, termasuk efek samping yang dilaporkan, perubahan gejala tinnitus, dan segala rekomendasi atau langkah yang diambil sebagai respons terhadap pengamatan tersebut. Nah, catatan ini akan membantu dalam memantau keseluruhan respons pasien terhadap pengobatan seiring waktu. Selanjutnya, konsultasi profesional kesehatan, di mana jika ada terjadi efek samping yang serius atau berpotensi mengancam jiwa, segera rujuk pasien ke fasilitas layanan kesehatan yang tepat untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, dalam memantau efek samping obat tinnitus ini, keterlibatan farmasis dalam mendidik pasien yaitu memantau respons obat serta berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya sangatlah penting. Dengan pemantauan yang cermat, Anda dapat membantu memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman dan efektif terkait dengan tinnitus. Selanjutnya yaitu monitoring efektivitas obat. Di mana sebagai seorang farmasis, memantau efektivitas obat untuk tinnitus merupakan bagian penting dalam merawat pasien. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk memantau efektivitas obat tinnitus yaitu pertama, edukasi pasien.
Penting untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang harapan yang realistis terkait dengan pengobatan tinnitus dan bagaimana cara mereka dapat memantau perubahan dalam gejala mereka sendiri. Berikan informasi tentang tanda-tanda perbaikan yang mungkin mereka alami serta tanda-tanda yang mengindikasikan perlunya konsultasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu evaluasi gejala, di mana saat pasien mengambil obat untuk tinnitus, minta mereka untuk mengamati perubahan dalam gejala mereka. Tanyakan apakah mereka merasakan perbaikan dalam intensitas atau frekuensi tinnitus mereka, atau apakah mereka mengalami efek samping yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Yang ketiga yaitu jadwal follow up. Sesuaikan jadwal follow up dengan pasien untuk memantau perubahan dalam gejala mereka sering waktu. Dengan memantau gejala secara teratur, yaitu dapat membantu pasien dan profesional kesehatan lainnya untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, evaluasi kondisi pasien. Selain memantau gejala tinnitus itu sendiri, pertimbangkan juga dampak pengobatan terhadap kesejahteraan umum pasien. Apakah obat mengurangi stres atau kecemasan yang terkait dengan tinnitus? Apakah pasien melaporkan perubahan dalam kualitas tidur atau tingkat energi mereka? Selanjutnya yaitu komunikasi dengan profesional kesehatan. Kolaborasi dengan dokter atau spesialis tuli itu dapat memantau perubahan dalam gejala pasien. Diskusikan hasil pengamatan Anda dengan profesional kesehatan yang merawat pasien serta teratur untuk memastikan respon terhadap pengobatan dievaluasi secara komprehensif. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi obat. Perhatikan apakah pasien menggunakan obat-obatan lain yang dapat mempengaruhi tinnitus atau respon terhadap pengobatan. Nah, lakukan rekonsiliasi obat secara rutin untuk memastikan bahwa tidak ada interaksi obat yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan tinnitus. Selanjutnya yaitu lakukan konseling. Gunakan kesempatan konseling dengan pasien untuk membahas penggunaan obat dengan cermat. Pastikan pasien memiliki rencana pengobatan mereka, termasuk dosis yang benar, jadwal minum obat, dan imbauan untuk melaporkan segala perubahan yang mereka alami. Nah, dengan melibatkan diri secara aktif dalam memantau efektivitas obat tinnitus, kita dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu pasien mencapai hasil yang diinginkan. Komunikasi terbuka dengan pasien dan profesional kesehatan lainnya, memantau perkembangan gejala secara teratur, dapat menjaga efektivitas pengobatan tinnitus. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.